Halo guys, Anda saksikan ini kulkas SAP 2 pintu lagi nih, jauh-jauh dianterin ini. Sudah saya bongkar ini. Maksudnya melihat apakah ini seperti apa, mampet atau tidak. Katanya dia bilang ini freonnya mas. SAP yang seperti itu. Mesinnya seperti itu. Anda lihat. Siang guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi nih. Di samping saya ini ada kulkas 2 pintu SAP, jadi yang masih menggunakan timer. Ini jauh, ada 20 kilo lebih, kemudian dianterin, tadi ngebel. Saya lagi di luar, kerja di luar, jaraknya juga jauh. Katanya ini tidak dingin dan dia bilang freonnya. Akan saya tes untuk Anda ini, apakah benar? Yang jelas sudah saya copot, buka pintunya ini tidak ada pembekuan. Saya akan uji untuk Anda para pemula, potongnya pertama di apa, sebenarnya penyakitnya apa, Anda saksikan, jadi Anda langsung tahu ini mengerjakan kulkas dan ciri-cirinya. Oke guys, saya akan colokin ini. Saya akan colokin. Ini mesin hidup. Saya di jaket sak ini ada tang ampere, tapi saya tidak keluarin. Jadi saya feeling ini evapnya seperti apa sebenarnya dan bunyinya. Jadi saya tidak menggunakan tang ampere. Yang jelas ini tidak pembekuan ini. Jadi orangnya bilang ini tidak ada blok. Ini lagi-lagi di bawah ini tidak ada dingin. Jadi ini di atas ini ada dingin ini. Tapi di bawah tidak ada dingin. Artinya ini otomatis hanya 1 U misalkan atau 40 cm. Ini tidak bakalan dingin kalau kulkas 2 pintu seperti ini. Saya akan potong pipa di depan kapiler ini. Jadi ini belum dingin juga ini. Jadi kayak kasus kemarin ini. Ini SAP yang seperti ini. Heater warna hijau 2, fuse heater warna hijau 2, fuse warna hitam putih. Kemudian defrostnya ini masih ori, biru dan oranye. Kipas biru dan abu-abu. Ini tetap tidak ada esing ini. Dinginnya ini sedikit. Dan suaranya ini di kapiler tidak lancar. Apakah benar ini mampet? Saya akan cabut dan saya akan potong ini. Oke guys, sudah saya cabut dan saya akan habisin ini untuk Anda. Jadi kalau kulkas seperti ini Anda harus ganti filter kalau kasusnya mampetnya seperti ini. Apakah ini bocor atau mampet ini? Anda saksikan ini. Saya pertama potong tentu 2 cm di depan filter ini. Seperti biasa. Saya akan potong. Tuh. Ini masih, freonnya masih. Jadi ini seperti ini nih, sendat seperti ini nih. Gumpalan-gumpalan seperti ini. Ini mampet ini. Jadi ini freon ini masih ada putihnya ini. Jadi ciri-ciri mampet ini seperti itu.
Kalau kasus seperti ini Anda harus ganti filter, karena ini filter seperti ini rawan, karena ini dan gantinya ini kosong. Sudah saya pernah uji ini, karena di dalam ini pas nutup jadi mampet. Oke. Jadi yang namanya kulkas ini, tukang kulkas ini dari awal sebenarnya sudah ketahuan permasalahannya di apa pres kurang bagus atau mampet atau ada kebocoran, ini sebenarnya ketahuan dari awal. Makanya saya mengunggah tidak ada yang namanya solusi. Cara-cara ini untuk Anda bisa diperhatikan bahwa kulkas ini tidak harus flashing, misalkan ganti ini flashing gas ono dengan ini bagus, itu tidak. Kasusnya seperti apa Anda pastikan dulu baru dikerjakan. Sekarang kasusnya saja misalkan mampet di filter, ngapain di flashing? Ini kan cari perkara kalau menurut saya. Makanya Anda kalau melihat konten saya ini sudah pasti cepat bisa ini. Dan mengerjakan kulkas ini cepat, tidak terlalu lama. Anda akan tonton ini. Anda akan tonton ini. Kalau menguji seperti ini, bahwa kemampetan di kapiler, Anda saksikan ini. Caranya sederhana. Bubut kayak passing cat biru jejere sebelah kirinya. Ya, Anda jangan pegang apapun ini setelah Anda potong filter dan kapiler. Caranya ini Anda lihatin. Saya akan melacak kemampetan ini di kapiler. Saya menggunakan metil kira-kira 2 tutup misalkan. Oke. Kemudian kapiler yang naik ini Anda potong supaya ini bolong. Oke, sudah bolong. Isep masih tertutup ini. Oke. Nah, kemudian dicolokin. Kalau dicolokin, pres keluar di kapiler potongan dari filter, dan ini pasti ngisap karena ini tidak ada yang dipotong, masih dilas semua. Saya akan coba dengan sebuah metil ini misalkan. Masukin. Ini habis. Metil habis. Jadi ini ketarik karena tidak ada lubang yang lain selain lubang kapiler ini. Saya masukin 1, tutup lagi. Ini habis juga. Berarti ini kapiler ini bolong ini. Kapiler ini bolong. Jadi seperti itu. Dan langkahnya, kalau sudah ini masuk narik, ini lagi ketarik ini, saya akan potong di pipa pres di bagian filter. Oke, sudah saya potong ini. Kalau kira-kira sudah ketarik sampai ke atas, sampai ke evap, ini berapa menit saya cabut. Tuh, saya cabut.
seperti itu. Sudah saya cabut dan saya akan sambung dengan pipa dan pasang filter. Saya akan sambung saya panasin dulu ini, ngilangin kerak. Oke, sudah. Dan saya sambungin. Oke, saya masukin sambungannya. Oke, sudah saya siapin sambungan dan saya akan las. Nggak masalah, aman. Sudah saya kasih sambungan, ini Anda baru potong pengisian ini. Anda baru potong pengisian. Oke. Kalau sudah Anda potong, colokin. Seperti itu langkah. Ini saya akan sambung pengisian, jadi kalau ada apa-apa gampang, ini ada masalah. Ini bahwa memastikan ini bolong. Saya cabut lagi. Dan saya akan las sambungan di pengisian, karena kalau ada masalah saya gampang. Misalkan lagi ngisi ada masalah, ini gampang. Saya panjangin karena pendek. Oke. Sudah. Ini pasti kebakar. Oke. Jadi hanya potong 2 titik ini, guys.
Tetengannya lari, nggak apa-apa, tidak masalah ini. Oke, sudah salah sini. Sebenarnya gampang, ini tinggal dikasih kain basah, tapi nggak usah ini kelamaan. Sudah saya sambung ini pengisian, jadi saya hanya 2 titik. Tinggal saya pasang filter. Pakai tedengan sebenarnya cepat. Oke, sudah salas. Jadi langkahnya seperti itu. Hanya 2 titik. Oke. Pengisian dan yang difilter. Sederhana sekali tapi cepat. Kalau sudah seperti ini ngelas, saya colokin lagi nih. Bolong apa tidak? Ini bolong ini. Jadi seperti itu. Kalau sudah seperti ini gampang lagi nih. Tinggal sambung kapiler dan vakum. Oke. Ini sudah pasti keluar. Saya cabut mempercepat dan sudah saya sambung. Saya akan las lagi nih.
takutnya kurang rapat. Oke, jadi sudah terpasang filter vakum dan kapiler. Kalau sudah seperti ini, Anda colokin lagi nih, memastikan. Bahwa ini las-lasan saya ini tidak rapat yang di kapiler. Biarin. Metil sudah saya isi tadi untuk narik, memastikan. Saya biarin berapa lama ini, dan saya tinggal pasang pengisian tentunya. Nunggu ini dingin ini. Sudah saya cabut. Salah ini, harusnya dimasukin dulu ini. Oke. Saya tinggal pasang pengisian. Oke. Sudah ini, sudah saya sambung. Tetap dicolokin lagi. Saya memastikan satu, ini las-lasan rapet atau tidak. Kalau nyedot ini berarti las-lasan bener, dan kalau dikorek hisap ini belum bener, ini bolong dan ini keluar. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Ini mudah sekali ini. Hanya bagian sini saja sudah beres. Dan ini saya akan tinggal isi freon ini. Saya membongkar freon dulu. Oke guys, ini sudah saya pasang selang ke freon dan saya akan sambung. Bisa sambung ke pengisian. Oke. Sudah saya sambung ke pengisian dan vakum ini. Jadi Anda akan melihat ini. Vakum ini seperti apa. Ini sudah keluar. Masih keluar tapi sedikit, artinya hampir vakum. Kemudian ngapain lama-lama? Kalau misalkan ini masih ngalir, Anda buka di freon. Misalkan seperti ini. Saya dorong dengan sebuah freon, kemudian keluar di vakum. Vakum kayak apa, model mesin kayak apa, intinya ini penyakitnya yang Anda harus temukan dulu. Vakum flashing kayak apa, tidak ketemu penyakit aslinya, mampus Anda ini. Ini didorong pakai freon, jadi saya buka. Kalau sudah melambat, Anda tutup las. Ini sudah melambat, ini saya akan tutup. Oke, sudah salas. Saya nunggu hitam dulu.
maksudnya dingin dah, jadi nggak ketekan, nggak jebol. Kira-kira sudah dingin, baru saya buka freon. Oke guys, ini mudah, tidak rumit sebenarnya kalau Anda melihat ini. Cepat, mudah, tidak rumit. Jadi saya sedang isi nih. Halo guys, sudah saya isi freon. Kalau kebanyakan freon, ini justru filter ini tidak anget. Oke, justru filter ini tidak anget. Makanya saya lagi buang ini. Jadi saya pas-pasin. Jadi isi freon ini gampang dipas-pasin. Ini 20, makanya meter gas saya ini sebenarnya lebih turun, tapi saya tetap kurang ini. Jadi nggak runyam. Kalau di dunia teknik ini tidak runyam. Kalau Anda tahu teknik ini, model apapun ini bisa semua. 10 tukang ini cara berbeda-beda. Makanya ini sebuah teknik. Misalkan kebanyakan tinggal kurangin. Ini kan gampang, tidak runyam untuk Anda. Jadi sederhana sekali. Dan kalau kebanyakan freon, justru filter ini tidak anget ini. Oke. Jadi ngumpul freon di filter. Makanya saya lagi kurangin sampai 18. Isap ini adem. Saya tes posisi berarti 18 ini. Saya akan coba lihat di evap ini. Oke guys, jadi ini putih semua, ini sudah icing. Oke, saya akan tahan. Dan saya akan tiup. Jadi seperti itu. Ini putih semua, sudah icing semua. Saya kipas tahan. Ini mudah sekali. Walaupun ini dengan teori apapun, Google apapun, ini adalah sebuah praktek. Jadi Anda bisa lihat dan tonton langsung ini. Karena saya tidak ada edit. Ini tekanan berarti 18 ini. Oh, 20. Saya akan buang ini. Filter ini sudah mulai anget ini. Karena tadi kebanyakan, makanya saya buang. Sehingga filter ini anget. Semakin berkurang, ini justru semakin anget. Artinya ini semakin lancar ini, nggak ngumpul di filter. Oke. Saya lagi buang. Dan kalau kebanyakan ini pipa isap ini dingin ini. Oke. Ini sudah anget karena semakin berkurang dan ini berasa ini getar. Bahwa ini sirkulasi ini berjalan lancar. Ini masih kebanyakan sebenarnya nih. Saya buang. Saya buang dan saya pegangnya di filter ini. Kalau semakin anget berarti ini freon semakin berkurang. Sirkulasi ini lancar, jadi tidak ngumpul di filter ini. Oke. Jadi gampang, kebanyakan tinggal buang, kurang tinggal tambahin, kan enak. Tidak rumit. Oke, seperti itu. Saya sudah kurangin dan titik ini berapa ini? Lama ini. Oke. Intinya sirkulasi ini lancar. Kalau dilihat dari dalam, tuh icingnya tuh. Kalau ditahan kipasnya, ditiup,
Jadi ini kebanyakan freon. Mudah, tidak runyam. Ini berasa bahwa lancar ini getar ini. Bahwa freon ini semakin standar, ini getar dan anget, semakin anget. Kemudian isep ini sudah tidak dingin. Saya akan tutup tekanan berapa. Masih kebanyakan ini saya buang. Jadi seperti itu, mudah sekali, tidak rumit. Semakin berkurang ini semakin anget ini filter dan kapilernya. Kemudian isep ini tidak dingin. Ini sedikit dingin, tapi ini sudah tidak dingin seperti tadi waktu saya kurangin. Masih belum saya kurangin. Ini berasa, ini bergetar jalan freonnya ini. Karena tidak ngumpul di filter. Jadi logikanya ini masuk akal sebenarnya. Ini 18. Putih seperti itu. Kalau saya tutup, ini sudah pasti freon di belakang ini semakin berkurang. Jadi mudah caranya, tidak flashing, cepat, kemudian titiknya ketahuan, Anda kebanyakan freon kurangin, kurang tinggal tambahin. Ini adalah teknik. Ini adalah sebuah teknik, tukang 10 saja beda cara. Oke guys. Sore guys.